Universitas Sumatera Utara menggelar kegiatan dengar pendapat jabatan fungsional dosen dan pelaporan beban kerja dosen. Mendatangkan langsung narasumber Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, dan Dr. Sofyan Tan selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Digital Learning Center Building USU pada Kamis 20 Juli 2023. Rektor USU, Profesor Dr. Murianto Amin SOS MSI, menyampaikan pembahasan materi ini sangat penting mengenai beban kerja dosen, yang dimana dalam penyataannya banyak yang harus diperbaiki lebih baik lagi. Dosen selain memiliki fungsi tridharma juga memiliki fungsi tambahan, yaitu fungsi administrasi. Untuk menanggapi perubahan yang harus direspon secara adaptif, maka dari itu, USU bersama Diktiristek akan memberikan dan membuat banyak inovasi baru. Dr. Sofyan Tan menyampaikan banyak indikator dan inovasi yang disediakan oleh Diktiristek. Selain melakukan evaluasi terhadap hasil laporan tiap dosen, Diktiristek juga menyediakan beasiswa bagi dosen yang ingin melanjutkan pendidikan. Melalui hal ini, diharapkan ilmu dan penguasaan materi salah satunya bahasa Inggris dapat diadaptasi yang kemudian diberikan kepada mahasiswa. Dr. Muhammad Sofwan Effendi MED, selaku Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menyampaikan saat ini Dikti sedang melakukan transformasi dosen yang meliputi dua hal, yaitu transformasi pengelolaan karir dan transformasi tata kelola dosen. Transformasi tersebut nantinya akan dibuat dalam kebijakan dosen dengan satu aturan yang fleksibel dan simpel. Dr. Muhammad Sofwan Effendi MED juga menyampaikan, saat ini di bulan Agustus akan launching penyatuan atau pengintegrasian sistem menggunakan closed system supaya menghindari hal-hal yang bersifat hambatan teknis. Ia juga menyampaikan akan membuat inovasi ataupun peraturan-peraturan yang akan lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel mengenai kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan fungsional dosen. Diskusi penyamaan persepsi mengenai beban kerja dosen ini nantinya akan terus-menerus dilakukan penyempurnaan hingga tahap akhir. Secara keseluruhan, dosen tetap harus menjalankan beberapa tugas pokok utama, yaitu pendidikan, penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat yang harus diupdate setiap harinya. SDM itu dari dosen sangat penting, dikaitkan dengan kesejahteraan. Nah, karena itu salah satunya adalah bagaimana penguatan terhadap sumber daya dosen. Berarti mereka itu harus mengerjakan pelaporan, salah satu itu berdasarkan laporan kepada L2 Dikti yang kemudian ke Dikti untuk memperkuat apa yang mereka kerjakan selama ini. Kan itu harus ada evaluasi. Dari sana itu kan nantinya bisa memberikan kepada mereka itu berupa sertifikasi dosen, dapat tambahan penghasilan. Dan yang kedua, sekolah lagi, kan disiapkan beasiswa dari Dikti. Jadi kalau sekolah lagi, kuliah lagi kan berarti dia harus menguasai minimal soal bahasa Inggris. Ya, kalau mereka itu nggak punya kapasitas di sana. Yang ketiga, harus sering melaksanakan riset, buat jurnal dan sebagainya. Itu kan semuanya itu ada harganya yang akan dibayar. Makin tinggi jabatan mereka, fungsionalnya, makin tinggilah pendapatannya. Ya, jadi sampai ada 4 tunjangan yang diberikan kepada dosen. Saya kira permen yang baru tentang dosen itu minimal mengatur 5 hal. Satu, bagaimana rekrutmen dosen. Yang kedua, bagaimana mengatur sertifikasi dosen. Yang ketiga, mengatur tentang beban kerja dosen. Yang keempat, mengatur tentang kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan fungsional dosen. Yang kelima, baru mengatur bagaimana perpindahan dosen, termasuk perubahan data dosen. Itu semuanya diatur dalam satu peraturan menteri yang kita buat lebih fleksibel dan lebih simple pengaturan. Pentingnya sosialisasinya menjadi bisa lebih jelas. Yang pertama bagi dosen, yang kedua selanjutnya nanti SDM di USU terus akan melakukan sosialisasi dan pendampingan. Jadi biar nggak crowded lah antara dosen dengan rektorat mengurusi Jakpung dan BKD ini. Gitu aja.
Dari Universitas Sumatera Utara, saya Keren Nasrani, Fadila Utami, Sabatini Teresya, Suci Saisah, dan Rizania Oktaviani melaporkan untuk USU TV.